Assalamualaikum, terima kasih sudah menyimak kisah ini di sini. Dukun Cabul, sebuah kisah yang dituliskan oleh Mimin Fitri F. Magdalena Songan atau Kak Fitri yang ada di @cerita_arwah. Akibat ngilmu gak kesampaian, Warto adalah lelaki yang bisa dibilang cukup aneh di kampung Majenang. Itu semua disebabkan setelah Warto pulang merantau dari salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Sebelumnya, Warto emang dikenal sebagai pribadi pendiam dan gemar dengan hal-hal yang berbau spiritual. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil hitamati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Dukun Cabul. Sekitar tahun 2000-an, Majenang geger dengan penangkapan seorang dukun oleh pihak kepolisian. Hal itu disinyalir akibat adanya aduan dari beberapa wanita yang mengaku korban pelecehan dari dukun yang bernama Warto. Setelah diselidiki pihak kepolisian lebih lanjut, nyatanya Warto memiliki sakit kejiwaan. Hal itu dikuatkan dari tes dokter psikolog pihak kepolisian yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan mental Warto. Pengakuan mengejutkan pun keluar dari mulut Warto. Nyatanya selama ia membuka praktek kedukunannya itu sudah ada puluhan wanita dari beragam usia yang sudah ia cabuli. Bahkan beberapa di antaranya sudah kandung hamil anak Warto dan kemudian digugurkan. Warto merasa dirinya mendapatkan bisikan dari jin ifrit yang membantunya dalam melakukan praktek perdukunan untuk mencabuli pasien wanitanya sebanyak-banyaknya agar kekuatan Warto bisa terus bertambah dan semakin sakti. Menurut saksi dari lelaki yang sebut saja Abidin, sahabat Warto, ia pernah bercerita jika Warto sempat mempelajari ilmu kebatinan agar bisa menjadi dukun. Di daerah Jawa Timur, sebenarnya Warto memiliki pribadi yang pendiam dan agak tertutup. Ia sendiri sudah memiliki seorang istri dan seorang anak yang kebetulan satu sekolah denganku. Kerjaannya dahulu sebelum merantau ke Jawa Timur, ia seorang buruh petani biasa yang bekerja di ladang milik orang lain. Sepertinya karena faktor ekonomi dan keadaan Warto yang serba kekurangan, membuat ia nekat merantau ke Jawa Timur dengan Abidin sebagai pekerja bangunan. Namun sifatnya yang gemar dengan hal-hal spiritualis membuat Warto tidak fokus kerja. Malahan, ia sering pergi ke gunung-gunung untuk berguru memiliki ilmu kebatinan. Abidin sudah seringkali menasihati Warto untuk fokus bekerja saja sebagai pekerja bangunan. Namun Warto seakan enggan mendengar nasihat baik dari sahabatnya itu. Dari hari ke hari, perilaku Warto semakin menjadi. Ia gemar memakani serangga seperti laba-laba, kecoa, belalang, dan makanan-makanan nyeleneh lainnya. Selain itu, ia menjadi berperangai aneh, yaitu berbicara sendiri. Setelah Abidin bertanya dengan siapa Warto berbicara, Warto hanya menjawab jika ia berbicara dengan si Raja Jin yang menyuruhnya untuk tetap memakan hewan-hewan serangga dan hewan menjijikan lainnya seperti tokek dan cicak. Oleh karena sifat dan perilaku Warto yang nampaknya semakin aneh, ia bahkan harus menerima dipecat dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Karena saat itu Warto yang sudah kehabisan uang, mau tidak mau, Abidin yang bertanggung jawab membawa Warto bekerja di Jawa Timur, memberikan tumbangan untuk Warto selama ada di sana. Setelah kontrak kerja Abidin selesai, ia lalu mengajak Warto untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Majenang. Bukannya kembali sehat seperti sedia kala, kelakuan Warto malah tambah parah. Ia diketahui membuka praktek perdukunannya di kampung sebagai dukun sakti yang ampuh dalam hal pengasihan. Abidin yang mengetahui seluk-beluk Warto di Jawa Timur kemudian bertanya kepadanya, hal apa yang membuat ia nekat membuka praktek perdukunan? Karena sebenarnya ia tahu sahabatnya itu tidak kesampaian mencari ilmu hitam saat di Jawa Timur. Warto secara gamblang ketika berada di sana mengakui jika ia gagal melakukan ritual terakhir, yaitu topo geni. Ia seharusnya bisa tetap terjaga dalam waktu 48 jam bertapa di dalam goa dan hatinya terus membaca-baca rapalan. Namun karena kantuk, ia menjadi tidak fokus dan malah ketiduran.
Yang penting buka praktek perdukunan saja dulu. Urusan manjur atau tidaknya belakangan saja. Seiring berjalannya waktu, saya yakin Raja Jin akan membantu saya menambah ilmu kebatinan saya, jawab Warto pasti kepada Abidin. Mengetahui keputusan sahabatnya itu sudah bulat, Abidin pun tidak mau ambil pusing. Tak lama kemudian Abidin mendapat pekerjaan sebagai pekerja bangunan di ibu kota selama kurang lebih sekitar 3 tahunan. Begitu Abidin kembali ke kampung, ia kaget dengan berita penangkapan Warto karena terbukti mencabuli puluhan wanita. Menurut keterangan dari salah satu korban wanita Warto, ia datang berkunjung ke rumah Warto atas saran dari temannya yang mengaku Warto adalah dukun sakti yang bisa membuat suaminya kembali. Padahal sebelumnya suaminya ini sudah tergoda oleh wanita idaman lain. Si wanita korban Warto yang bersaksi tersebut menjelaskan jika awalnya Warto memberikannya sebotol air mineral yang terisi bunga 7 rupa. Air itu untuk digunakan mandi si wanita agar lelaki pujaan hatinya bisa takluk kepadanya. Namun setelah dicoba menaklukkan hati lelaki pujaannya, dia malah bersikap acuh dan menolak si wanita. Akhirnya wanita itu kembali ke rumah Warto untuk meminta aji-ajian yang lebih ampuh. Warto lalu menawarkan wanita itu untuk bersetubuh dengannya di kamar praktek saat malam bulan purnama. Hal tersebut adalah ritual yang harus dilakukan agar membuka aura kecantikan si wanita supaya lelaki pujaan hatinya mau bertekuk lutut. Karena kepalang sudah dibutakan oleh cinta, wanita itu pun mau saja mengikuti kemauan bejat Warto. Berharap usahanya akan membuahkan hasil, nyatanya cinta si wanita tersebut masih saja ditolak oleh lelaki pujaannya. Merasa tertipu dengan ulah Warto, ia pun mencari tahu latar belakang Warto. Akhirnya barulah diketahui ternyata Warto merupakan seorang dukun cabul yang banyak memakan korban. Si wanita yang sebut saja Ningsih itu lalu berusaha mendatangi satu persatu korban-korban Warto agar mau melaporkan aksi bejatnya bersama ke pihak kepolisian. Ia kaget sewaktu mengetahui Warto si dukun cabul itu rupanya bahkan pernah mencabuli nenek-nenek berusia 71 tahun, anaknya 53 tahun, dan juga cucunya 31 tahun. Hal tersebut dilakukannya agar sang cucu yang berusia 31 segera memiliki keturunan karena selama 8 tahun pernikahannya masih belum dikaruniai momongan. Menurut akal bulus Warto dalam mengelabui korbannya itu, ia menafsirkan ada sesosok jin perempuan yang ada di dalam tubuh si nenek. Dan jin tersebut kini sudah mendiami tubuh sang anak serta cucunya. Oleh karenanya, rahim cucunya tidak subur. Ritual pengobatannya tidak lain dan tidak bukan dengan cara bersetubuh dengan mereka bertiga di ruang praktek. Hal tersebut dilakukannya berulang-ulang sampai pada akhirnya si cucu yang berusia 31 tahun berobat ke bidan. Barulah diketahui jika ia mengalami kista pada dinding rahim sehingga menyebabkan sulit mempunyai momongan. Selain itu ada pula anak di bawah umur yang dicabuli oleh si dukun Warto. Sebut saja namanya Ayu. Ayu yang kala itu diajak orang tuanya ke dukun Warto untuk meminta jambi-jambi agar bisa lancar mengikuti ujian lulusan SMP. Tak lepas dari aksi bejat Warto, Ayu mengaku ia dicabuli si dukun agar jambi-jambinya lebih manjur. Bukannya si Ayu ini tambah pinter, yang ada ia harus menerima dirinya dihamili si dukun Warto. Si ibu anak itu sempat meminta Warto bertanggung jawab, namun karena Warto pandai bersilat lidah dan pandai mengelabui si ibu itu, si ibu akhirnya tidak lagi mendatangi Warto dan memilih untuk menggugurkan janin anaknya. Warto berdalih, jika keluarga Ayu terus mencecarnya, mereka sekeluarga akan tertimpa bencana karena berani menghakimi ajudan dari Raja Jin. Warto pun mengungkapkan dalam usia kandungan 7 bulan dengan sendirinya, janin yang dikandung Ayu akan hilang. Jika mereka tadi adalah beberapa dari korban Warto yang berani melaporkan aksi bejat sang dukun cabul, kini giliran penuturan Warto dalam menjerat korbannya. Setelah polisi mendalami kasus Warto, Warto pun pandai menjerat korban wanita yang memang mempunyai pekerjaan sebagai kupu-kupu malam. Dalam aksinya itu, Warto mengiming-imingi beberapa korban wanita PSK untuk mau bersetubuh dengannya agar bisa mendapatkan banyak pelanggan lelaki hidung belang. Dari mulai saat itu, pasien Warto pun banyak didatangi oleh wanita-wanita pekerja seks komersial. Begitu istrinya ditanya oleh pihak kepolisian sebagai saksi mengenai perilaku suaminya yang menyimpang, ia menjelaskan jika benar-benar tidak mengetahui suaminya itu bisa berbuat bejat. Sang istri memang mengakui sepulangnya suaminya dari Jawa Timur, sifatnya berubah drastis. Warto seringkali marah-marah, bahkan memukuli istri beserta anak semata wayangnya.
Warto pernah suatu waktu memakan ayam miliknya hidup-hidup. Kelakuan Warto persis seperti orang yang kehilangan kesadaran dan mengaku ia adalah jelmaan ajudan Raja Jin. Istrinya memang mengetahui jika suaminya itu membuka praktek di rumahnya, tapi untuk ritual prakteknya, seperti apa sih? Istri benar-benar tidak tahu menau karena begitu kedatangan pasien, istri dan anaknya diminta untuk pergi dulu dari rumah itu, karena kalau tidak, Raja Jin tidak akan membantunya. Sang anak perempuan yang masih berusia di bawah umur pun rupanya tak luput dari aksi bejat sang ayah. Donna yang kala itu masih duduk di bangku kelas 6 SD harus menerima kenyataan kesuciannya telah direnggut oleh Warto. Tangis Rukmini istri Warto seketika pecah di kantor kepolisian. Ia baru mengetahui jika suaminya itu begitu keji melakukan pelecehan terhadap sang anak. Begitu Donna ditanya, ia awalnya tidak mau menjawab karena takut sang ayah akan menyiksanya jika ia mengaku. Oleh karena banyaknya bukti dan saksi yang valid, polisi dengan mudah menjerat Warto pasal berlapis. Akhir cerita, Warto si dukun cabul sendiri diketahui meninggal bunuh diri di dalam selnya saat malam hari dengan cara gantung diri. Tak lama setelah Warto ini ditahan. Dari surat tulisan yang ditinggalkan Warto sebelum ia nekat bunuh diri, ia mengaku mendengar bisikan gaib agar ia segera bunuh diri. Nah, sepertilah sebuah trip yang singkat namun padat, jelas dan lengkap. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil yaitu berhati-hatilah dalam mengejar ilmu dan juga mencari guru spiritual agar nantinya tidak keblinger seperti Warto dan malah mati bunuh diri. Dan seperti inilah tulisan yang ditulis oleh Kak Fitri dari Cerita Arwah. Dan sampai jumpa teman-teman di kisah lainnya. Fakta Sejarah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.